darah juga berhenti, jantung berhenti karena sudah tiba masanya selesai. Kalau masanya belum selesai, masih hidup, masih
diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya apa? Itu nafas rezeki. Kesehatan rezeki. Terus jadi Allah berikan itu nikmat. Jadi alhamdulillah, semoga dengan hadirnya kita di majelis menambah ilmu kita supaya lebih mudah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak menimba ilmu, dia tidak akan tahu mana yang harus dia syukuri. Dia tidak akan tahu bagaimana cara bersyukur. Kita lihat orang-orang yang mungkin mereka tidak disinari dengan cahaya ilmu. Mereka bersyukur, pengen bersyukur, tapi mereka tidak tahu caranya. Ada yang bersyukurnya ke laut karena dia anggap laut memberikan dia rezeki yang banyak. Dia bersyukurnya ke laut, oh, hasil panen ikannya banyak, bersyukurnya ke laut. Ada yang bersyukurnya ke gunung dan lain sebagainya karena mereka tidak tahu cara bersyukur. Mereka tidak tahu siapa yang pantas disyukuri dan cara bersyukur seperti apa. Kalau orang tidak disinari dengan cahaya ilmu, tidak mau mencari ilmu, maka kebodohan itu akan membuat dia tersesat. Dia tidak kenal Tuhannya, hak Tuhannya, orang tuanya, hak orang tuanya, saudaranya, hak-hak para saudaranya, bahkan dirinya sendiri dia nggak bakal tahu. Dia bukan hanya akan merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri juga dirugikan kalau dalam keadaan tidak mau menuntut ilmu dan ridho dengan kebodohannya. Maka kita setiap saat wajib mencari menambah ilmu. Ikhwani rahimahumullah. Kemudian tadi dibawakan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka itu tidak diperintahkan kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu dalam keadaan ikhlas sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Setiap majelis kita diingatkan untuk senantiasa berniat. Karena niat ini adalah sepertiga dari agama kita. Niat ini sangat penting. Bahkan orang-orang salaf-salaf kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu untuk mengajarkan niat pada anak-anaknya itu lebih ditekankan daripada ajaran yang lain. Jadi anaknya kalau mau apa? Anaknya mau ke masjid. Ya waladi mau kemana? Mau ke masjid. Sekarang niat dulu. Apa yang kamu niatkan hendak kamu ke masjid? Oh, ayah saya sakit. Niatkan ayahmu biar sembuh. Niatkan supaya ayahmu begini-begini. Niatkan banyak niat. Diajarkan banyak niat pada anak kecil. Dari kecilnya sudah diajarkan berniat. Kenapa? Kalau dari kecilnya niatnya sudah dituntun, ke depannya amalnya bakalan bagus. Kalau niatnya aja salah, bagaimana mau diharapkan amalnya benar? Jadi dari awal diajarkan mereka berniat. Maka kita dalam keadaan apapun, mari berniat yang baik. Bukan hanya dalam ibadah, bahkan dalam mubahat, hal-hal yang sifatnya mubah pun kita diperintahkan untuk berniat yang soleh. Dalam surat dikatakan lakin kita nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kalau orang makan, dia meniatkan itu untuk membantu dia kuat beribadah, maka dia peroleh pahala dari situ. Makannya aja pahala, minumnya pahala. Jadi besarnya itu pengaruh niat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kok niat lebih baik dari amalnya? Ya, niat lebih baik dari amalnya. Oh, kenapa niat lebih baik dari amalnya? Karena niat itu amalnya hati. Hati itu adalah anggota yang paling mulia di dalam kehidupan kita. Anggota dalam diri kita yang paling mulia itu adalah hati. Jadi kalau amal itu adalah amalannya badan, tapi niat itu amalnya hati. Karena dia merupakan amalnya hati, maka dia lebih mulia daripada amalnya badan, yaitu amal. Jadi niat yang banyak, niat yang baik. Juga dikatakan niat itu walaupun cuma sendiri, dia tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amal. Amal kalau tanpa niat tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau niat tidak sempat beramal ada uzur, tetap Allah berikan dia pahala. Tapi kalau amal tanpa niat tidak ada nilainya. Jadi itu besarnya pengaruh niat. Maka mari kita berniat yang baik-baik. Dalam apapun, keluar rumah, saya niat keluar rumah mengikuti seperti Rasulullah SAW. Apa aja niat-niat yang baik, selipkan di dalamnya. Niscaya kita akan memperoleh banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimahumullah, kemudian kita melanjutkan bacaan yang seperti biasa, bacaan tentang
Arkan sholat kita sudah bahas kemarin. Arkan sholat yang pertama adalah al-awwal niat. Niat sudah selesai kita bahas. Kemudian atani takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram juga kita sudah bahas. Yang ketiga atali itu al-qiyam al-qadiri fil fardhi. Yang ketiga fardu atau rukun-rukunnya sholat itu. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Oh, berarti kalau dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Wajib berdiri kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, pengen sholat sunnah sambil duduk, padahal mampu berdiri, boleh. Tapi pahalanya itu setengah daripada pahala sholat berdiri, karena dia mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib itu begitu. Sholat wajib yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat, sholat sunnah yang dinazarkan, kemudian yang menjadi wajib, maka ini sholat yang wajib dia berdiri kalau mampu. Jadi wajib berdiri kalau mampu. Kemudian kalau nggak mampu berdiri bagaimana? Apa yang dikategorikan berdiri? Berdiri itu tulang punggungnya lurus. Berdiri itu dikategorikan berdiri masuk rukun sholat, tulang punggungnya diluruskan berdiri. Tegak ya. Nasbu fadhari dhahrihi. Tegak. Oh, kalau saya udah nggak bisa tegak, punggung saya udah sakit. Berdiri ala hasabi halihi. Berdiri semampunya dia, walaupun agak condong ke depan, agak mungguk-mungguk sedikit, tetap dianggap sah oleh agama. Tapi ketika dia mampu lurus, dia nggak lurus, nggak sah berdirinya. Kalau mau sah berdiri masih mampu lurus, masih mampu tegak, berdiri tegak. Tapi kalau udah nggak mampu berdiri tegak, berdiri sambil membungkuk pun dianggap sah dalam agama. Kemudian kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Bungkuk pun udah nggak mampu berdiri sama sekali, lututnya udah sakit. Sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk. Terus sujud sama rukuknya, rukuk sama sujudnya bagaimana? Rukuknya itu dia jabhatuhu muhadiyan lirubatan. Jadi keningnya itu ketika dia mau rukuk harus sejajar dengan lututnya. Jadi kalau dia duduk begini, duduknya keningnya itu harus sejajar dengan lututnya. Itu dianggap rukuk dalam sholat duduk. Afdolnya bagaimana? Lebihin sedikit. Jadi keningnya itu lurus, ditarik ke bawah ke area sujudnya, itu lebih afdol. Jadi kalau nggak bisa ya cukup dengan kira-kira rata lutut keningnya. Tapi kalau mau afdol, rukuknya itu keningnya harus sejajar dengan tempat sujud. Sujudnya bagaimana? Ya, sujud seperti biasa. Jadi itu rukuk sujudnya dengan orang yang sholat duduk. Kemudian duduk nggak bisa, udah nggak bisa duduk. Bagaimana sholatnya? Sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring. Oh, kalau berbaring bagaimana menghadap kiblatnya? Kalau sholat sambil berbaring, menghadap kiblatnya pakai dada. Jadi dia berbaring begitu, berbaring, dia berbaring hadap kiblat. Kalau ini kiblatnya dia berbaring hadap kiblat. Jadi dadanya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian Allahumma sholli alaihi wa sallam. Kemudian kalau nggak mampu juga berbaring sholatnya, nggak mampu berbaring, ini saking pentingnya sholat. Mampunya cuma telentang, sholat dalam keadaan telentang. Telentang itu menghadap ke atas. Berarti menghadap kiblatnya bagaimana? Ditopang sedikit punggungnya dan kepalanya dengan bantal supaya kepalanya itu agak sedikit mengarah ke arah kiblat. Jadi kalau tadi dengan dadanya berbaring, kalau telentang itu kepalanya diangkat sedikit gitu. Kalau di rumah sakit orang biasanya ranjang rumah sakit itu bisa diputar. Jadi atasnya bisa naik, dibikin begitu. Jadi dia agak-agak menghadap ke arah kiblat, wajahnya dan dadanya. Itu kalau orang sholatnya sambil telentang. Telentang juga udah nggak mampu. Telentang ini rukuk sujudnya bagaimana? Pakai ajukan kepala. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi telentangnya pakai ajukan kepala. Ini pentingnya kita pelajari. Mudah-mudahan kita nggak ngerasain. Mudah-mudahan ini penting kita. Jadi satu waktu kan kali, tapi mudah-mudahan jangan sampai ngerasain sholat demikian. Ini sholat dalam keadaan berdiri atau duduk jangan sampai telentang. Udah kesian. Kita minta sehat walafiat. Tapi wajib dipelajari. Bisa jadi anggota keluarga kita. Kemudian telentang udah gak bisa, maka sholatnya itu dengan Allahumma sholli alaihi wa sallam. Sholatnya itu
Jadi udah nggak bisa. Jadi Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar, agukan kepala. Agukan kepala juga udah nggak bisa karena udah diem di tempat tidur. Udah diem, pokoknya udah nggak bisa gerak. Bisa jadi orangnya stroke atau bagaimana? Bagaimana sholatnya? Tetap disuruh sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking pentingnya hubungan dengan Allah dalam sholat. Tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Kalau dia dikasih lihat ini uang berapa? Oh ini merah 100.000. Kalau yang ini biru 50.000. Oh akalnya masih jalan, masih bisa. Sholat tetap wajib buat dia. Wajib sholat. Jadi bagaimana sholatnya? Gak mampu lagi rukuk sujud pakai agukan kepala. Caranya dengan kedipan mata. Jadi kelopak matanya itu berkedip-kedip. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kelopak matanya. Dia sujud rukuk, anggota gerakan-gerakan itu pakai kelopak mata. Gak mampu juga, kelopak matanya udah sayang, udah diem aja terus. Tapi masih sadar, masih mampu, masih tahu, masih ada akalnya, masih normal akalnya, pemikirannya. Maka ketika itu dia tetap wajib sholat dengan mendatangkan ajral arkan ala qalbihi, mendatangkan rukun-rukun itu dalam hatinya. Jadi dia membayangkan lagi rukuk, lagi sujud, lagi tidak dibayangkan sama dia. Yang kembali dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini cuma ilmunya aja. Jangan minta sholat dalam keadaan demikian, jangan. Kita belajar ilmunya aja karena ini ilmunya Rasulullah SAW, syariatnya Rasulullah. Jadi kita pelajari, tapi tetap minta sehat walafiat. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, rukun yang keempat dalam sholat itu adalah membaca Fatihah. Karena dalam hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah dalam itu sholat. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Oh, bagaimana Habib kalau saya tidak sempat baca surat Al-Fatihah, saya datang imam udah rukuk, ya udah ikut rukuk bareng imam, takbiratul ihram rukuk, Fatihahnya ditanggung sama imam karena dia namanya makmum masbuk. Tapi kalau mau baca Fatihah, dia datang, imam lagi baca surat, kebetulan suratnya panjang, baca Fatihah, belum selesai Fatihahnya, baru siratal ladzina an'amta 'alaihim, imam sudah rukuk. Teruskan Fatihahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan Fatihahnya dengan cepat sampai selesai, baru ikut rukuk bersama imam. Imam udah rukuk i'tidal bagaimana? Tetap ikut rukuk sama imam dan dia dapat satu rakaat. Memang ada pembahasan kalau di dunia pesantren, ada pembahasan lebih rinci lagi. Tapi ini pembahasan tidak untuk kita bawa dalam pembahasan umum karena bisa banyak hal. Qiraatul Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu wajib dalam sholat. Imamnya, makmumnya mau sholat sendiri wajib membaca Fatihah dan wajib membaca basmalah dalam Fatihah. Sebab dalam hadis disebutkan wal basmalatu ayatun minha. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wal basmalatu ayatun minha. Dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dalam Fatihah dalam sholat. Jadi wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada ikhwan kita, teman-teman kita yang tidak baca Bismillah dalam sholat, tahu Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, apa-apa, mereka punya pendapat sendiri, kita hormati. Nah, kalau kita memang yang belajar dari gurunya mazhab kita Syafi'i yang tahu, oh wajib baca basmalah, jadi kita wajib baca basmalah. Jadi jangan mengamalkan sesuatu karena ikut-ikutan, tapi amalkanlah sesuatu karena jelas dalil-dalilnya kita paham. Kemudian Arabi qiraatul Fatihah. Kalau tidak mampu baca Fatihah bagaimana? Ada orang yang tidak mampu baca Fatihah, baru masuk Islam, maka boleh dia mengganti dengan ayat lain yang dia hafal. Hafal Fatihah susah. Saya hafal baru Allahu Ahad, baru masuk Islam, dia baca Allahu Ahad. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam masih baca Fatihah terus Allahu Ahad, Allahu Samad, sampai kira-kira imam beres baca Fatihah, dia selesai kulhunya juga, dikira-kira ayat dalam kulhu
sebanding ya begitu. Oh belum bisa juga Ustaz, saya belum bisa ayat-ayat Al-Quran. Bisanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah, baca zikir sebagai pengganti daripada itu surat Al-Fatihah. Nanti sambil belajar membaca surat Fatihah. Ketika sudah selesai belajar bisa baca surat Fatihah, maka dia tetap wajib membaca surat Fatihah, bukan lagi baca zikir atau baca ayat-ayat yang lain. Jadi Fatihah itu wajib. Dan yang terakhir adalah di pembahasannya adalah rukuk. Ya, yang kelima rukun sholat itu yang kelima adalah rukuk. Wajib rukuk. Rukuk itu bagaimana? Rukuk itu kalau sempurnanya itu kayak orang rata, punggungnya itu rata, itu sempurnanya rukuk. Menaruh jemarinya itu di lutut. Jemarinya di lutut ditaruh. Dengan cara jemarinya tidak begini tapi renggang segini. Nah, itu dalam Bushrul Karim disebutkan bagaimana rukuk yang sempurna, jarinya ditaruh di lutut begini. Enggak terlalu renggang, enggak terlalu rapat tapi segini. Itu rukuk. Kepalanya bagaimana? Dongak ke atas atau ke bawah? Enggak, kepalanya juga lurus gitu. Bukan nunduk ke bawah banget, bukan juga dongak ke atas tapi lurus. Itu kepalanya gitu orang rukuk. Kalau bagaimana kalau enggak mampu rukuk? Rukuknya cuma sedikit aja karena sakit udah punggungnya, pinggangnya udah sakit. Bagaimana? Boleh sekiranya dianggap sah oleh agama kalau tangannya dijulurkan walaupun nggak sampai pegang lutut, kalau dijulurkan kira-kira bisa nyampe. Nah, udah walaupun nggak sampai pegang lutut, tapi kalau dijulurkan tangannya rendahnya dia itu bisa nyampe lutut. Nah, itu berarti sudah sah, dianggap sah oleh agama. Jadi agama ini nggak keras. Agama ini fleksibel. Dia ngasih jalan keluar. Kalau pengen nggak bisa begini, ada jalan gitu. Nggak bisa sholat berdiri, bisa sholat dulu. Nggak bisa, boleh terlentang. Nggak bisa juga, bagaimana cara? Yang penting tetap ibadah. Yang penting tidak berpindah dari satu amalan ke amalan lain, kecuali niatnya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata mencari kemudahan. Jadi segitu aja. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua, karena kita ini dalam rangka mempelajari ilmu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan berkahnya turun menular ke kita, keluarga kita, dan semuanya, sehingga membuat hidup kita makin hari makin baik. Amin. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.